Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Barusan tadi kami mewawancarai Ibu Dina Boruginting. Namun beliau tidak mau ya buat video bareng kami, dikarenakan satu hal lah yang kita juga tidak tahu. Nah, di sini salah satu contoh yang kami ambil yaitu tanaman kakao. Gulma yang kami dapat dari tanaman kakao ini ada 3 macam, yaitu pakis-pakisan, bayam-bayaman, dan juga lumut. Nah, cara ibu itu mengendalikan gulma ini tidak diberikan perlakuan apapun pada gulmanya, cuman dengan pemberian pupuk organik saja. Nah, selanjutnya ada tanaman kedua yaitu kakao juga. Di sini kami menemukan banyak sekali ya gulmanya ini. Kalian bisa lihat, sepertinya ibu yang mempunyai kebun ini itu tidak melakukan pengendalian hama apapun, sehingga gulma banyak sekali di sini. Contohnya ada seperti teki-tekian, terus juga ada babandotan, terus juga ada bayam ya, bayam putih tadi. Nah, ibu ini tidak melakukan apapun dari segi mekanis juga dan juga kimia, makanya sehingga gulma tersebut menyerang tanaman ini sehingga tanaman ini rontok, bunga daun-daunnya pada rontok. Ingin mewawancarai Bapak siapa, Pak? Nah, Bapak ini punya kebun kayak kubis ya, banyak jenis kubis. Nah, di sini Pak saya mau mewawancarai tentang gulma yang terdapat di tanaman ini. Nah, jenis apa sih gulma yang sering tumbuh, yang mungkin baru pertama kali gitu ditanami langsung tumbuh gitu? Itu jenis bayam-bayam bisa banyak juga. Jadi kayak teki pun ada padang teguh namanya itu, ada juga yang berdaun sempit sebenarnya. Jadi semua tanaman sebenarnya bisa, dari kubis pun bisa, ke tanaman lain pun bisa kalau jenis gulma semua masuk tumbuh. Ya, nah pengaruh dari gulma ini terhadap produktivitasnya tuh gimana Pak? Ada yang kayak bisa jadinya kan terjadi persaingan itu kan Pak, karena ada gulma. Nah, itu pasti ada produktivitas yang menurun mungkin kan? Iya. Nah, itu kadang gimana Pak? Yang kayak daunnya nggak banyak atau gimana? Pertumbuhannya itu terhambat. Jadi tadinya kolnya, misalkan kol itu jadi terganggu dia untuk pertumbuhannya karena dihimpit gitu ya sama gulma itu gitu. Apalagi dibiarkan seperti itu bisa jadi kerdil tanamannya. Jadi sebelum besar dia gulmanya itu harus disiangi atau dibasmi lah seperti itu ya. Biasa teknik secara mekanis itu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi gulma itu? Jadi dia pas mulai awal tanam itu, begitu mulai tumbuh nampak seperti itu ya, nampak gulma itu harus dikikis, atau dikasih pupuk baru ditutup, apa istilahnya itu ya, sini namanya tutup pupuk lah gitu ya, tutup pupuknya, taruh pupuk ditutup sambil dikikis gitu gulmanya tadi. Jadi gulmanya harus diminimalkan lah seperti itu. Kalau udah besar dia, itu pun harus dibasmi juga sebenarnya supaya pertumbuhannya nggak terganggu. Itu kan secara mekanis. Nah, secara kimianya Bapak menggunakan produk-produk kimia tentunya kan? Iya. Itu apa itu? Kalau untuk kubis kita pakai produk boral, mereknya boral. Itu pun rumputnya mungkin sepanjang apa ya, 10 cm kali gitu ya. Nah, jangan terlalu besar, itu bisa dipompa. Disemprot gulmanya, nanti kena kubisnya pun nggak masalah, sedikit ya, jangan telak seperti itu. Jadi daun bawahnya kena nggak masalah. Jadi itu pun cara yang efektif sebenarnya untuk mengurangi gulma. Jadi tanamannya pun bagus. Bapak dengan Pak siapa? Azhar. Pak Ashar. Yang sering mengganggu tanaman rumput kecil, daun lebar seperti ini. Rumput teketik gitu. Teki itu seperti itu teki. Yang kedua
kedua, bagaimana pengaruh gulma terhadap efisiensi penggunaan pupuk dan hasil produksi? Oh, sangat mengganggu gulmanya, sangat mengganggu. Karena dia kan kalau gulmanya nggak ditanggulangi, kalau kita pupuk kan berbagi dia. Iya, Pak. Jadi bersaing dah. Nah, Apa teknik pengendalian gulma yang paling efektif dan ramah lingkungan untuk tanaman-tanaman kubis? ya, kita semprot dengan pestisida yang ramah lingkungan seperti boral. Dia tidak membunuh tanaman, tapi membunuh gulma. Jenis gulma dari tanaman kedelai. Nah, banyak di sini beberapa jenis gulma dari tanaman ini. Seperti yang diwawancarakan tadi, Bapak mempunyai petani ini itu melakukan penyiangan terhadap gulma itu dengan cara penyemprotan. Nah, ini dia. Tapi untuk sekarang karena masa panen, mau panen gitu, jadi tidak dilakukan penyemprotan. Takutnya buah-buah yang ada itu jadi berdampak buruk pada hasilnya, berkurang juga gitu. Ini seperti yang kita lihat ada gulma rerumputan. Ini rerumputan, terus juga ada di sini babandotan juga ada tadi. Nah, ini dia guys, kedelainya itu udah berbunga dan juga udah berbuah, dan polongnya lumayan gede-gede gitu. Sekian aja.